Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kalau tidak salah kita sampai di pembahasan tentang keimanan kepada takdir mengandung 4 tingkatan. Betul ya? Sampai sini ya? Baik. Keimanan kepada takdir mengandung 4 tingkatan. Kita akan rinci satu persatu ya. Yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, tulisan ya, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq ya, al-khalq. Baik, demikianlah 4 tingkatan iman kepada takdir yang apabila seseorang tidak mengimaninya, karena perkara iman kemarin kan sudah kita jelaskan, perkara yang pokok ya. Satu saja kalau kita tidak beriman dengan rukun iman tersebut, maka bisa kufur kita ya, bisa kufur. Nah, demikianlah tingkatan iman kepada takdir yang apabila seorang tidak mengimaninya, berarti dia bukan orang yang beriman. Berarti dia bukan orang yang beriman. Yang pertama di sini disebutkan ilmu, al-kitabah, al-masyiah, wal iradah, kemudian al-khalq wal ijad. Al-khalq wal ijad. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tingkatan ilmu. Ini kita bahas tentang apa nih? Tingkatan beriman kepada takdir ya, tingkatan beriman kepada takdir. Baik, mengimani tingkatan pertama yaitu al-ilmu, mencakup
keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ajali. Apa ajali, Pak? Itu di bawahnya ada. Ajali itu waktu atau masa nih, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun, itu disebut dengan apa? Ajali. Ya, disebut dengan ajali. Baik, kita lanjutkan. Mencakup keimanan terhadap ilmu Allah yang bersifat ajali, yang tidak dimulai dengan apapun. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala wal awwalu. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Awal, tanpa ada permulaan yang mengawalinya. Ini mulai agak dalam pembahasannya. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir tanpa ada penghujungnya. Al-awwal apa tadi artinya? Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir apa tadi? Tidak ada penghujung. Agak fokus sedikit ya. Jadi makna keimanan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ajali. Apa ajali tadi? Apa ajali tadi? Masa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun. Itu disebut dengan masa ajali. Yakni sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu di waktu azali, demikian pula Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui segala sesuatu di waktu kejadiannya. Ini ilmu Allah ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui waktu kejadiannya di waktu yang mendatang. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu di waktu ajali sebelum kejadian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu di waktu ajali sebelum apa? Kejadian. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Pak, sebelum sesuatu itu terjadi. Allah sudah mengetahui bagaimana proses terjadinya. Belum terjadi, Allah tahu. Yang akan terjadi, yang sedang terjadi, Allah tahu. Kapan itu terjadi, Allah tahu. Bagaimana bentuk terjadinya, Allah tahu. Di mana itu terjadi, Allah tahu. Wah, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, kalau orang mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Jadi orang apa? Yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah, dia tahu, Allah mengawasi dia. Ya. Makanya sifatnya ulama kan itu. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an itu, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Para ulama. Kenapa? Karena mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Sebabnya apa? Karena dia tidak tahu tentang Allah. Dia tidak tahu tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Pak?
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman berkenaan dengan orang-orang kafir yang kelak akan meminta untuk dikembalikan ke dunia. Dalam ayat ini menjelaskan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang belum terjadi. Allah tahu. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya ruddu, mereka dikembalikan ke dunia. Siapa nih, Pak? Orang kafir. Seandainya orang-orang kafir mereka dikembalikan ke dunia, ya, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang, mengerjakannya. Ini sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Allah menyebut seandainya orang-orang kafir dikembalikan ke dunia, maka mereka akan melakukan apa? Melakukan sesuatu yang dulu dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngulang asal begitu. Ya, lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sungguh benar-benar pendusta. Ini sifat orang kafir. Jadi pendalilan ayat ini apa? Kata Allah, ya, dalam ayat ini seandainya mereka dikembalikan ke dunia, ini kan hal yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Pak, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apa? Dengan ilmunya. Dengan ilmu. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala perihal mereka yang apabila dikembalikan ke dunia. Nah, ini tentang keadaan mereka apabila mereka dikembalikan ke dunia. Yakni mereka mengulangi kembali apa kalimatnya begini? Yakni mereka mengulangi kembali apa yang pernah mereka dilarang melakukannya. Itu betul tidak? Enggak janggal kalimat. Jadi ngulang lagi apa yang sudah dilarang oleh Allah, dilakukannya lagi. Sama dengan orang-orang musyrikin yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka berlayar di lautan, ya, ketika terjadi goncangan yang sangat luar biasa dan mereka mengetahui kalau mereka bakalan akan tenggelam, apa kata mereka? Da'allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Falamma najjahum ilal bar. Kemudian setelah kami selamatkan mereka, innahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya. Dalam keadaan mepet mereka mintanya kepada Allah. Setelah diselamatkan, apa yang mereka lakukan? Innahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi. Ulang apa? Ulang lagi. Yakni mereka mengulangi kembali apa yang pernah mereka dilarang melakukannya. Saya mau tanya, kalau orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tahu dia itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobat, melakukannya lagi, bertobat lagi, ulang lagi, bertobat lagi, ulang lagi, bertobat lagi, ulang lagi. Terima ada tobatnya? Diterima ada, Pak? Coba kita voting, paling banyak diterima atau enggak, Pak? Hah? Tapi kenyataannya
Kenyataannya banyak perbuatan dosa yang maksiat yang kita sudah bertobat kepada Allah, kita lakukan lagi. Kemudian kita bertobat lagi. Kemudian lakukan lagi, kemudian bertobat lagi. Diterima insyaallah, mudah-mudahan. Tapi bukan berarti ini membuka peluang kita untuk apa? Semena-mena melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau seandainya apa? Ya, kalau seandainya, ini pun mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak diterima, habis kita apa? Ya. Seandainya kalau kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya itu habis kita. Kenapa, Pak? Karena manusia ini tempatnya salah dan dosa. Tempatnya salah dan khilaf. Ya. Sudah mungkin nangis-nangis tahu-tahu besok ulang lagi. Ya. Dan taubat ini adalah sebuah ibadah. Bertobat kepada Allah ini sebuah ibadah. Nah, ini merupakan dalil atas ilmu Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Apa itu? Tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau seandainya orang kafir dikembalikan ke dunia, maka mereka akan melakukan hal-hal yang dulu pernah dilarang. Ya. Andai itu terjadi, ini merupakan dalil atas ilmu Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Andai itu terjadi, maka Allah mengetahui bagaimana terjadinya. Ya, bagaimana terjadinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, walau alimallahu fihim khairan la asma'uhum walau asma'uhum latawallaw wa hum mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar, dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedangkan mereka memalingkan diri. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'uddah. Allah sebutkan, dan jika mereka mau berangkat, ini Allah menceritakan siapa? Niscaya mereka akan menyiapkan persiapan untuk keberangkatan. Walakin karihallah, akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala lemahkan keinginan mereka, lalu dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal. Jika mereka berangkat bersama kalian, Allah ceritakan di sini orang-orang munafik. Kalau seandainya kalian berangkat bersama mereka, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatan kalian. Nah, ini kan belum terjadi. Allah sebutkan kalau seandainya kalian bergabung dengan mereka, berangkat bersama orang-orang munafik, maka mereka tidak akan menambah kekuatan kalian, kecuali hanya akan membuat kekacauan, kata Allah. Nah, ini ilmu Allah nih. Ini belum tahu nih, Pak, belum terjadi ini. Ya, sesuatu yang belum terjadi. Akan membuat kekacauan, dan mereka pasti bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk membuat kekacauan pada kalian. Padahal di antara kalian ada orang-orang yang sangat suka mendengar arahan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas berkenaan dengan bab ini, jadi berbagai kerusakan akan diakibatkan oleh keikutsertaan kaum munafik. Nah, inilah Allah sebutkan, kalau kalian bawa orang-orang munafik, bukan malah kemenangan yang akan kalian dapatkan. Apa? Kerusakan. Ini belum terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya mengetahui.
Si fulan belum menikah. Ya, menikah tanggal berapa? Menikah dengan siapa? Menikah di tempat mana? Akadnya dengan siapa? Itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kita nih, nah, malah lepas enggak, karena memang belum takdir, belum tulisan Allah Subhanahu. Itu belum jodoh kita. Kalau sudah tahu jalau dia ya, udah insyaallah. Ya. Enggak, jadi yang tadi aja nyebut tadi. Ya. Baik. Tenang saja. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Inna Allah kataba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis maqadir al-khalaiq, takdir-takdir hamba qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi 50,000 sanah, 50.000 tahun. Si fulan jodohnya ini, nanti tinggal di sini, pada hari ini berangkat dari pondok pesantren pakai motor ini, duduk di sini, semuanya lengkap Pak. Ya, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. Semua sudah ditulis. Ya. Nah itu. Makanya kalau rezeki bukan rezeki kita, Pak. Ya. Pioba pun kita punya enggak akan enggak akan dapat. Ya. Kalau kades juga ditakdirkan 2 periode. Sudah takdir dari Allah Subhanahu. Memang sudah. Ya kan? Memang sudah begitu. Tapi kalau Allah tidak menakdirkan, tidak bakal. Pioba pun usaha kita tidak akan bakalan. Ini tanpa kita usaha pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takdir. Ya. Padahal semua itu belum terjadi. Tadi ceritanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Maka suatu bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mencegah dan menghambat keikutsertaan kaum munafik. Kan Allah larang ini ikut bersama kaum muslimin. Allah tahu. Ya. Makanya Pak, kadang ada sesuatu yang menurut pandangan kita benci, menurut pandangan kita tidak cintai, menurut pandangan kita tidak sukai. Wa huwa khairul lakum, tapi itu lebih baik buat kalian. Kenapa? Kita tidak tahu nanti hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci lebih baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu ternyata tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Ya, di Allah yang paling tahu. Ya, baik. Suatu bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mencegah dan menghambat keikutsertaan kaum munafik agar tidak terjadi berbagai kerusakan. Selesai kita yang pertama tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya tingkatan pertama beriman kepada takdir apa? Mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengimaninya? Sesuatu yang sebelum terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang bagaimanapun akan terjadi, bagaimana bentuknya, dimanapun tempatnya, bagaimana terjadinya, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Kitabah. Al-Kitabah dalam bahasa kita apa? Tulisan. Ya. Kalau buku itu apa? Kitabun. Kalau kitabah ini tulisan.
Ya, tulisan. Baik. Apa maksudnya? Mengimani terhadap Alkitabah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu di dalam Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu dalam Lauhil Mahfuz. Baik itu segala zat yang ada, sifat-sifatnya, aktivitas-aktivitasnya, segala pergerakan dan diamnya, bergeraknya, diamnya, kadar rezeki dan amal perbuatannya, akhlaknya, bahagianya, sengsaranya, miskinnya, kayanya, kemuliaannya, kehinaannya, hidup dan matinya, hingga kelemahannya dan kepintarannya, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir itu, Pak, yang pertama menenangkan hati. Yang kedua, diantaranya manfaat dari beriman kepada takdir, menghilangkan sifat iri. Mantau kawan diberi rezeki, oh takdir dari Allah Subhanahu. Nah, selesai itu. Ya. Mantau kawan beli ini, mantau kawan jabat ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, tenang kita. Ya, tenang kita. Baik. Kita akan baca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang apa? Bahwasanya ajal manusia, rezeki manusia, kemudian sengsaranya dia, bahagianya dia, kemudian semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya halus tulisan. Tapi ini tidak bisa dibesar, Pak, soalnya bukan PDF ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Ini hadis tentang penciptaan manusia. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari dari apa? Air mani. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian jadi apa? Segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian jadi apa? Segumpal daging. Ya, dari air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Kemudian kata Nabi SAW, summa yursilu alaihi malaikah. Kemudian dikirimkan kepadanya apa? Malaikat. Ya, dikirimkan kepadanya malaikat. Fayanfuhu fihi ruh. Kemudian disuruh meniupkan apa? Ruh. Nah, ini awal penciptaan manusia. Nanti ada hubungannya dengan takdir. Hadis ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan dia diperintahkan untuk menulis, ya, Bapak itu 4. Yang pertama rizquhu, tentang rezeki ya. Tulis rezeki ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa ajalihi, ajalnya. Matinya di mana? Ya, matinya karena apa? Di umur berapa? Ya, dalam keadaan apa? Posisinya di mana? Oh, semuanya ada ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, ada anggapan masyarakat yang sangat keliru, Pak. Dan ini bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ini si fulan ini belum mati lagi nunggu akaknya kena datang. Ini kalau kita perhatikan kalimat ini, nampaknya sih masalah sih sebenarnya. Nampaknya begitu. Cuman kalau kita teliti nih,
Ini bertentangan dengan apa? Takdir. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kematian, la yastaqdimuna wala, tidak akan bisa dimaju, wala yastakhirun, tidak bisa diundur. Tidak akan bisa apa? Ini sih istilah lagi nunggu si fulan, tidak akan malaikat menunggu itu, Pak. Kalau sudah waktunya teng jam 7 lewat 30 menit datang malaikat cabut nyawanya, Pak. Subhanallah, Pak, keyakinan yang seperti ini. Ini berkaitan dengan masalah lama mati sedua tuh narik napas ngapain? Karena banyak pindah minta maaf. Diambil dulu. Karena ia salah dengan si fulan pindah mati. Enggak, kalau malaikat sudah datang udah. Enggak bakalan nunggu itu, Pak. Mau dia punya salah kah, mau dia enggak punya salah kah? Ya. Kalau sudah waktunya, sudah. Ya, malaikat maut akan menjalankan tugasnya. Ya. Baik. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi, amalnya syaqiyun aw sa'idun. Dan ditulis semua. Sengsaranya juga, oh ini yang sengsara, kemudian bahagianya udah semuanya udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah, maka demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ini sering kita dengar hadis ini. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Ya, seseorang nampak, ya, dia beramal dengan amalan ahli surga. Nampak kelihatannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dir. Ya, sehingga jarak antara dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala hanya satu hasta saja. Sudah mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan takdirnya mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia di akhir hidupnya mengamalkan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia memasukinya. Apa penyebabnya, Pak? Disebutkan dalam riwayat ini, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, fima yura an-nas, ya, yang dipantau manusia saja. Sebenarnya apa yang dia lakukan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah yang nampaknya dia orang taat, dia tidak ikhlas. Makanya di akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala bongkar kebusukannya itu. Beribadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di sini ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Ya, sehingga antara dia dan neraka satu astadah mau masuk ke dalam neraka. Kemudian catatan takdirnya mendahuluinya. Kemudian beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha. Kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya beramal, memurnikan amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil dari tingkatan kedua ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ardh. Inna dzalika fi kitab, kata Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Yang demikian itu sudah terdapat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ya, sudah terdapat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sudah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Pak. Takdir bisa berubah enggak? Takdir bisa berubah enggak? Takdir itu para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, takdir yang sudah final. Takdir yang sudah final. Takdir yang sudah final ini tidak bisa diubah, Pak. Dan ini yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. Yang kedua disebut dengan takdir muallaq. Takdir muallaq itu apa yang maksudnya? Takdir yang dikaitkan dengan sesuatu. Takdir yang dikaitkan dengan sesuatu. Kalau si fulan melakukan ini maka akan mendapatkan ini. Kalau si fulan melakukan ini maka akan mendapatkan ini. Itu namanya disebut dengan takdir muallaq. Dan takdir muallaq ini yang di tangan malaikat. Ya, takdir muallaq ini yang di tangan malaikat. Dan ini yang bisa berubah. Contohnya apa ya? Doa. Doa bisa merubah takdir? Iya. Doa bisa merubah takdir. Tapi proses perubahannya juga sudah ada di dalam Lauhil. Oh, paham nggak ini maksudnya? Dua ngangkat tangan, berdoa kepada Allah, minta dipanjangkan umur. Prosesnya itu semua sudah ada di mana? Di dalam Lauhil. Masalahnya kita tidak tahu apa yang sudah Allah tulis. Ya, masalahnya kita tidak tahu apa yang sudah Allah tulis. Jadi ada takdir yang sudah final, yaitu takdir yang ada di dalam Lauhil Mahfuz. Ada takdir yang yang muallaq, yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kalau dia berdoa maka begini, kalau dia menyambung silaturahmi maka begini, dan seterusnya. Ya, maka ini bisa berubah. Dan tapi perubahannya pun, doanya kita, usahanya kita, semuanya sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, bahkan surga dan nerakanya seorang sudah ditulis, sudah. Si fulan ini neraka, si fulan ini surga, sudah tahu, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi yang jadi pertanyaan, tahu enggak kita? Kalau kita ini ditulisnya ke sini dan tulisnya ke sini, pokoknya. Kalau kita kan pengennya ditulis ke mana, Pak? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ya berusaha. Kita apa, Bro? Berusaha. Kenapa Allah takdirkan si fulan? Ini pertanyaan lagi. Wah, repot ceritanya. Si fulan ditakdirkan surga, si fulan ditakdirkan neraka. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa si fulan ditakdirkan menjadi orang kafir? Kenapa si fulan ditakdirkan menjadi orang munafik? Kenapa si fulan ditakdirkan neraka? Kenapa tidak ditakdirkan surga semua? Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jawab? Ada lagi? Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan si fulan ini tadi, dengan ilmu Allah sudah tahu. Sebelum Allah menciptakan dia, Allah sudah tahu dengan ilmunya kalau si fulan ini tidak mau kebaikan. Maka sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dengan ilmunya. Tapi apakah si fulan ini langsung diadab oleh Allah? Tidak. Ketika dia sudah melakukan perbuatan itu baru diadab. Jadi dia tidak memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ya, kalau bahas takdir itu begini, kadang buat bingung ya. Tapi penting. Ya, karena ini masalah apa? Masalah akidah. Macam-macam takdir. Ada orang yang dia malas sekali nuntut ilmu. Takdir bukan? Kehendak Allah bukan? Nanti kita akan bahas di poin yang keberapa, Pak? Al-iradah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Al-iradah syar'iyyah dengan al-iradah kauniyah. Nanti kita akan bahas. Sama dengan maksiat itu takdir dari Allah bukan? Nggak usah maksiat dulu, tanya. Saya mau tanya. Iblis itu takdir dari Allah bukan? Allah menciptakan iblis bukan? Iblis itu sumber kerusakan bukan? Tapi Allah cinta dengan iblis bukan? Tidak suka. Allah tidak suka dengan iblis. Apa maksud adanya iblis, Pak? Apa maksud adanya? Kenapa Allah menciptakan iblis? Apa hikmahnya? Kata para ulama, laisa li dzatihi walakin li ghairihi. Maksudnya bukan iblis itu yang dikehendaki oleh Allah. Apa? Ada maksud dari dibalik penciptaan iblis itu. Apa itu? Oh, dengan adanya iblis yang menggoda manusia, ketahuan nih, ada yang taat, ada yang kufur, ada yang taubat kepada Allah dan seterusnya. Ada yang membangkang. Nah itu. Insyaallah kita akan bahas di mungkin pertemuan yang akan datang. Al-iradah kauniyah dengan al-iradah syar'iyyah. Ya. Karena semua yang ada di bumi ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tidak lepas. Tapi ada sesuatu yang Allah kehendaki tetapi Allah tidak cintai. Kan? Ada sesuatu apa? Yang Allah kehendaki tapi Allah tidak cintai. Dan Allah tidak perintahkan itu. Contohnya adanya kekufuran. Adanya apa? Kekufuran. Adanya iblis. Allah apa menghendaki adanya iblis tidak? Iya. Allah menghendaki. Jangan kita katakan, oh ini bukan kehendak Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak menjadi kehendak Allah yang terjadi di atas muka bumi ini. Padahal kita tahu bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kehendak yang mana dulu? Kehendak yang syariah atau kauniyah? Iblis itu tidak ada yang menyangkal itu kehendak Allah. Allah yang menciptakan, Pak. Itu sumber dari segala macam kerusakan, sumber dari macam kekufuran. Ya, sumber dari macam kekufuran. Tapi Allah tidak memerintahkan kita, Allah tidak cinta dan seterusnya. Insyaallah nanti pembagian ini akan kita rinci nanti di pekan yang akan datang. Itu ada PDF kemarin yang Amnai kirim ke grup itu boleh dibaca-baca dulu. Itu Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala, beliau merincinya dan memberikan contoh satu persatu. Lebih mudah kayaknya, lebih mudah daripada buku ini. Karena nanti kalau yang sudah baca ada di poin yang keberapa? Apa nama tadi? Al-ilmu wal kitabah wal masyiah. Yang ketiga. Ya, al-masyiah itu kehendak. Ya, al-masyiah itu kehendak. Karena beliau di situ memberikan contoh satu persatu, dijelaskan dengan rinci. Insyaallah bisa paham di situ. Ya, bisa paham di situ. Allahu a'lam bishawab. Udah masuk ya? Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dulu ya. Belum selesai ini soalnya. Nunggu selesai poin 4 kalau mau ada tanya. Silakan. Kalau itu nanti ditanya sekarang ada di poin yang ketiga atau yang keempat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita agar terus dan terus
mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.